till I get up. Time is barely on our side. Halo guys, sekarang hari ini kita lagi ada di salah satu kediaman Crazy Rich Malang. Udah terkenal sih siapa pemiliknya Seven Scale Reptile. Jadi ya, kita sekarang lagi ada di kediaman Evan Cipta dan kita mau lihat-lihat koleksinya apa aja yang ada di dalam sana. Kita mau ya kali aja kita keracunan apa gitu kan di dalam. Simak aja di dalam, oke? Sampai tempatnya Sultan guys. Kalau ini benar-benar Sultan. Satu rumah guys, buat beberapa hewan. Sebelah ada lagi, di sana ada lagi. Langsung masuk aja. Satron nih, room tour. Iki ambek Maria edit ya kayak saya kayak Nek iso ditotok ngene. sekarang kita udah di dalam. Jadi tapi ini nggak semua koleksinya ada di sini, ada di rumah sebelahnya juga. Cuman ini ada sebagian. Sini ada Sphinx, terus ini Bambino. Racun. Bambino Ini tuh racun. racun banget. Racun ini. Ini katanya sih cuman satu di Indo. Jadi rare banget. Mata biru soalnya. Hanya racun guys. Kita harus menangkal dengan vaksin. Ini racun guys ya. Racun. Kalau mau kesini siapkan dulu ATM atau uang kontan. Nah, ini Bose. Nyolok banget. Itu hitam ini kenapa? Tompelan. Oh, lek zaman awal-awal SHTCT dodole gampang. Semua. Jadi kita tadi di dalam udah ada ditunjukin beberapa koleksi gecko, safari gecko, terus ini karena ada biawak, ada salva, sumbawa, terus ini Cora galbini France. Ini rare. Cakep sih. Udah indukan. Ini soft shell, nggak tahu namanya apa. Nggak hafal. Kok ini namanya apa kok? Soft shell ini? Indian soft shell. Indian soft shell. Udah pisan itu ya. Bukan. Udah pisan itu milih, Pak. Kurang apa tuh? Mati. Sosis iki. Ini enggak saya sing bawa sing kawati saiki nang Raisa. Iya. Pengen nih dulu lagi hijau. Iki wis ndek kene gitu. Kalau tak rumah-rumah ke arah kontesan biasanya. Lampuan loh. Lampu. Oh, tuku
motornya Gecko. Ini segini banyak ini Gecko. Jadi satu tray itu isi itu tadi kalau ada sekitar 10 lebih lah 15 lah. Tetap pakai termo buat biar tahu berapa suhunya. Ini semua ini Gecko semua. Kita masih penasaran sama Euble Paris Anggra Mainyu. Jadi beda spesies sama leopard gecko yang satunya yang biasa kita keep. Juga ada king snake, kita nggak tahu mau king snake-nya apa. Cuman ini cakep. Gak tahu sih ini albino apaan. Di belakang itu lagi ya si Koko lagi ngeracun. Ya percuanan dunia bilang. Salah satu peserta di rumah Sultan ini ya. Kita ketemu di mana, Mas? Pernah ketemu di mana kita? Di Bali. Jalan-jalan Surabaya. terus. Nih, depan kita ini ada CB itu captive breed, jadi ternakan sini sendiri, Pak ya? Iya. Ini ada berapa ekor ini, Pak? Ini total 7. 7. Prosesnya kalau ini lama, guys. Kalau ini setahun lah ini pasti. Dia posisi hamil, telurnya jadi sampai brojol itu 1 tahun. Ini ngeri-ngeri. Nanti kita ke depan buat lihat apa itu ini? Leopard gecko. Leopard gecko ini. Wah, lebih banyak lagi sama ada BP, guys. Ball python. Nanti ke depan lagi, guys. Ikutin sama kakangnya. Yuk. Sekali-sekali juragannya muncul on print. Wih. Nopil. Apa kamu cukup? Gecko enak ya bentuknya gini. Apa gak wani? Wah dia putol ya. Tapi gak kabeh di Jadi tadi udah dilihatin nopil itu dulu circa 2006-an, tahu dari majalah Trubus, sekarang bisa lihat langsung itu top banget. Apik, sing apik wis ngiring kemana? Bu ikut di kontes nunggu ke anak ibu duwe-duwean iki, Bos. Iya. Nah itu kawannya begini. Iya, itu cupu ini, Mas. Putih gak wani saya. Ya kok kayak cicak ya. Sing ngiring lho, apik. Tapi yang sesuatu ngono juga. Sing tuwek-tuwek kuwi semua kosek. Nah, Anggra Mainyu, Euble Paris Anggra Mainyu. Nah, tadi
Anggra Mainyu. Tuh. Eubleparis Anggra Mainyu. Jadi dia tuh lebih gede pertumbuhannya, beda sama leopard gecko, Eubleparis macularis. Ini ada corn snake, ini kayaknya Tessera. Tessera kayaknya. Kekurangannya magic apa? Putih-putih kan bulan ini. Iya Bu, kandang penuh dengan racun ini Bu. Berbahaya ya. Ampun. Iya Pak, sanggup ngangkut piro Pak? Saya hanya bisa berdoa Terdiam dan membisu. semoga tidak kilaf. Kalau harapannya Koko brewok sih kita harus kilaf katanya. Tapi nyala suhu berapa? Kalau setengah apa jadi jalan ini? Oh ya, stabil 0,8. Wis, coba. Masa? Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kita lagi jalan-jalan di Malang, guys. Dunia reptil gak ada yang nggak tahu kalau sama yang satu ini. Mereka taunya Koko brewok. Yo man, Koko Brewo. Dari Persatuan Seven Skills. Ya. Saya. Persatuan Seven Skills berarti Seven Skills itu terdiri dari beberapa orang berarti? Apa cuman Koko brewok aja? Oh ya, Cuman aku. mantan kakinya kan kayak Muhammad Kris itu, Pak. Muhammad Kris Peti yang sudah pulang ke Jember ya. Oh, bukan ke Jember, masuk akal itu ya. Iya. Jember ada siapa sih? Duh, lambe reptil lagi. Boleh ke Pare, topi ini Bapak. kita. Ya. Ini kita tahu sendiri di setiap event pasti, wih, berangkat enteng pulang berat, guys. Cuman duduk tersenyum sambil angguk-angguk pulang-pulang bawa. Udah ngantongin beberapa gambar tadi. Iya. Ini piala-pialanya di mana? Kok nggak ada di Loh, sini? perkenalan dulu Koko brewok Oh siapa? iya, harus ngomong sendiri, Pak. Perkenalan. Iya. Ya, saya Evan. Kita terus dari Malang. Hari ini kebetulan di Satroni. Di Satro nih, dibajak lah. ya, Raja Reptil. Raja Ratu. Ratu. Anseks. Ansek. Ansek Dori. Iya, lu balik lagi tuh, Pak. Berarti ini kita mau bahas dulu sejarah awal Seven Scales ini. So, Kalau sejarah awal itu memang dari kecil suka reptil. Dari kecil suka semua hewan, reptil, terutama reptil paling suka. Terus mulai pelihara reptil itu mungkin tahun berapa ya? 2010, 2011 sekitar tahun itu. Terus 2012 itu mulai kenal komunitas namanya Soulmate pertama itu. Terus kenal kontes. Terus sejak tahun 2012 itu udah mulai nyoba breeding, cuman gak sukses. Terus sampai tahun 2015 awal akhirnya
akhirnya ketemu dokter Andreas dari Surabaya. Waktu itu masih belum punya apa-apa, jadi Andreas itu memang niatnya bantu. Kan dia memang punya customer itu udah besar-besar, waktu itu 2 atau 3 orang. Terus akhirnya dia mau bantu di Malang. Waktu itu Andreas datangnya juga kaget. Maksudnya lihat hewan cuma segini ini mau dibantu apanya? Iya. Maksudnya, terus aku yang ngomong ke Andreas, ya dibantu, terus pokoknya dibantu loh. Akhirnya waktu itu beli retik normal indukan, terus retik tiger indukan 2 ekor itu akhirnya dibesarkan. Udah saya sindukan, cuman perlu kondisi untuk kawin. Waktu itu ada jantan cuma 1, Platinum Tiger. Setelah itu mendekati akhir-akhir 2015 itu mulai kawin, pertengahan itu kawin. Seneng, dan itu pengalaman pertama beli. Retik normal kawin, retik tiger kawin waktu itu. Terus Andreas itu sempat menawarkan joint breed. Joint breed. Jadi Bacan itu awalnya yang punya Andreas. Cuman Andreas ini sendiri gak yakin kalau ini ada super form. Waktu itu kan cuman Andreas yang yakin. Maksudnya Bacan ini harusnya ada super formnya. Dari situ, tapi Andreas gak yakin. Waktu itu Andreas punya Bacan sepasang, ukuran indukan. Terus akhirnya Andreas menawarkan mau ngirim betina. Untuk pembuktian itu betina ke tempatku untuk dikawinkan Platinum Tiger. Karena waktu 2015 itu kan harga Platinum Tiger masih tinggi. Terus tepat misal Andreas mau kirim tanggal 20, tanggal 19-nya itu pegawaiku tiba-tiba telepon pagi-pagi bilang ularnya mati, ada ular mati. Loh, yang mana yang besar? Yang besar kan cuma ada 2, antara tiger atau normal. Ya, ternyata pertama mau lihat retik ini nelor malah mati ternyata. Jadi aku datang kaget. Terus otomatis waktu itu Andreas kan jadi takut ngirim betina itu. Iya. Betina itu dia takut. Terus suruh bawa retik normal itu ke Surabaya, kan mau dibedah dilihat dalamnya itu. Cuman waktu dibedah gak nemu penyebabnya. Ya kalau katanya Andreas mungkin komplikasi kehamilan. Cuman kan waktu itu ada telurnya 33. Oh, kondisi itu sudah hamil berarti. Sudah hamil, telur 33. Ya pasti kalau bahasa Jawa ya gelo. Iya. Ya. Kurang sedikit lagi. Kurang sedikit nih. Orang masak cerit ada ya. Kurang cerit. Terus akhirnya waktu itu ke rumahnya Andreas, lihat Bacan sepasang itu, aku mikir apa ini dibeli ya. Ini jalan satu-satunya kan karena aku dari 2000 awal pelihara ular ke 2015 itu kan buang-buang terus, maksudnya bawa kandang, pelindungan, cuman kan gak ada yang jadi. Ya aku mikir, ya kapan lagi ya sih satu-satunya kesempatan. Maksudnya antara jadi apa gak sekalian. Akhirnya waktu itu aku mau beli Bacan, sama Andreas akhirnya dikasih. Bacan itu aku bawa ke Malang. Beberapa hari di Malang itu udah kawin. Waktu kawin itu sekitar di bawah 2,5 tahun loh. Tapi mau kawin karena ularnya udah gede. Terus setelah itu kawin aku kasih foto ke Andreas. Jadi itu waktu itu beli Bacan itu aku janji bayar waktu netas. Akhirnya ularnya mau kawin. Pas waktu ambil Andreas ingetin lagi, ini mungkin juga bisa egg binding. Kan Iya. usianya terlalu muda. Egg binding resiko terbesarnya bisa mati. Dan waktu itu kan beli Bacan harganya lumayan mahal. Waktu itu mahal. Terus akhirnya Bacan itu pertama bertelur. Akhirnya retik tiger ini bertelur, retik Bacan ini juga bertelur. Retik tiger ini pertama telurnya dari telur 1 sampai keluar 50 ya aku nunggu. Saking senengnya. Konten terus. Maksudnya pengalaman pertama ya. Jadi biar Terharu puas. maksudnya. Dari telur 1 Wes punya inkub berarti kan. belum. Oh, udah disiapkan inkubator. Cuma yang nata telur belum tahu. Pokoknya aku ingat itu telur jam 10. Telur terakhir keluar itu sekitar jam 4
setengah 5 pagi. Terus aku pulang jam 5 tidur, jam 6 setengah 7-an dokter Andreas datang dari Surabaya. Berarti ini alasannya kenapa Koko Brewok kalau WA pasti sore balasnya. Nocturnal. Nocturnal. Terus dari sana Bacan itu masih ingat aku nomor 22. Dua ini rusak, sisa 20 diinpuk waktu itu. Terus akhirnya waktu saat aku sama temanku ini lagi numpang kamar mandi loh, pup. Temanku namanya Palito gede. Waktu lagi pup ini aku lihat Bacan ini keluar 3 ekor kepalanya. Tapi kepalanya kan nggak ada yang putih. 2 retik normal, 1 Bacan. Dan akhirnya aku sobek telur. Itu telur 20 itu aku bagi 4 isi 5. 2 praksis pertama ini keluar cuma retik normal sama mirip-mirip Bacan. Motifnya. Ya, dan aku keinget omongannya Andreas waktu itu kan aku beli boleh, cuman dia gak garansi mob. Ya, aku cuma keinget kata-kata itu. Iya. Terus akhirnya 2 praksis yang ketiga ini, telur yang terakhir ini aku sobek, lihat kepalanya putih, Bacan super Bacan atau Bacan Emeraldo. Oh, berarti sejarah Bacan Emeraldo itu. Gitu. Aku saking senengnya, temenku pup tak suruh keluar. Tak kasih tahu retik iki. Cuman kan waktu itu belum tahu kalau aku yang breeding. Yang jual pertama Erik Gunedi, dia yang posting pertama. Bawa super Bacan itu pertama di Morpetek 2016. Ya sejarah awal itu main di retik itu seperti itu. Maksudnya pengalaman Pertama terjun tapi langsung jackpotnya. Tapi itu nanti kan nggak langsung berhasil. Bukan dari 2012 itu. Terus moro-moro semakin kesini kok tak lihat semakin fokusnya di Kiko. Gecko aku suka variasi ini kan banyak. Jadi, Evan suka variasi banyak, saya pusing variasi banyak. Iya. maksudnya kan ya semua reptil benar barang seni. Cuman semakin banyak variasi kan semakin berseni. Maksudnya di Gecko ini kan kita bikin barang apa itu kan kreasinya itu gak ada batasan. Semakin aneh semakin asik. Nah itu kalau di sini tadi ada apa aja Pak? Ada corn snake, ada bau python juga ya. King Snake tadi. Oh iya. Ada. Terus itu tadi ada yang aneh-aneh itu sejak berduri. Noptail gecko. Itu Ini kayaknya nggak semua orang punya ya, Bung. Di Indonesia masih jarang. Terus itu kan kebetulan dikasih teman saya mendiang Don Wells itu. Dia dari sebelum dia meninggal kan memang ada rencana mau kirim beberapa hewan. Terus setelah meninggal sama teman dekatnya Budi Surya di Bali, dia kirim beberapa hewannya Don, kita taruh di sini. Beberapa kura, terus itu noptil. wah ini kalau kita muter-muter di dalam ini, kalau untuk gecko di sini ada berapa ekor? Kurang lebih 6 ekor. Kurang lebih. Gecko ini. Indukan sekitar 700 sampai 800. Anakan sampai hari ini tetesan hari ini 1.200. Saya 200. Perong guys. Nah, terus yang lainnya, yang ada juve-juvean itu, Ya itu kan termasuk anakan di Oh, jadi tempat-tempat kan ada kode ya tahun 2020 berapa itu yang netes sampai hari ini 1.200. Dan pastinya ada mob yang apa ya, andalan. Itu yang paling andalan di sini apa, Bu? paling seneng. Paling seneng. Kalau aku basicnya paling suka itu super hypo sama tangerine sama red stripe itu paling suka. Karena project kayak super hypo yang merah-merah itu kan effortnya lebih, perjuangannya lebih gitu. Maksudnya kita dapat sampai line
pemain yang bagus, Iya. terus bisa menang sampai kontes awalnya gimana itu kan effortnya lebih. Ya kalau ini konsnek ini di dalam ini, itu ceritanya nyemplung ke konsnek itu gimana? Ya kalau aku dari dulu semua jenis reptil memang suka, cuman kan memang fasilitasnya belum terlalu memadai, jadi kayak korsnik itu beli memang beberapa mob yang memang saya suka, jadi iseng tapi semoga menghasilkan. Oh, isengnya mengerikan. Isengnya semoga menghasilkan. Ada tesera juga tadi di Iya. dalam. Tadi ada satu yang sempat diintip itu yang scaleless itu mengerikan. Itu scaleless apa itu? Hypo Scaleless Bull Stripe. Panjang loh namanya itu. Tapi memang keren. 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 Terus kalau si cicak hitam tadi, oh itu sangat menggoda di mata itu. Si cicak hitam itu. Cicak hitam itu ya semoga aja pulang dikasih satu lah sama Toko Evan ya. Sikat semua. Nah, Sikat semua kandang-kandangnya. Sikat semua satu rumah ini sekalian. Nah, ini ada cerita yang sedikit nggak semua orang bisa ini. Contohnya Salvadori. Ini nggak Ya. semua orang bisa ini. Untuk yang berhasil. Salvadori itu sampai berhasil netes itu dari indukan berapa itu? Sepasang, cuma sepasang. Cuma sepasang sudah bisa menetaskan. Padahal banyak orang yang bisa sampai ngumpulin buahnya, tapi hamil, belum tentu telur, belum tentu fertil, Yang kawin mati. juga belum tentu telur. Kawin oke, tapi nggak menghasilkan. Dan telur belum tentu netas semua. Tapi di sini bisa. Sini cuma sepasang, nelor, produk wis. Rezeki. Rezeki. Rezeki itu kok brewoke, makanya aku minggu brewok ini. Tapi madam nggak bisa, nggak keluar. Lagi proses Bapak. Oh, iya. Nah ini ngomong-ngomong kita selain di sini kayaknya ada kandang lain di sana-sana itu. Jadi yang kandang pertama itu kan isinya itu kandang biawak sama retik. Cuman kan retik itu kan operasionalnya itu kan ribet ya. Iya. Maksudnya ularnya memang sedikit, cuman kan size-nya itu memang Size-nya. dirawat kan ribet dan butuh space lebih gede. Iya. Makanya yang hewan kecil-kecil aku pindah sini, di sana itu cuma buat biawak sama retik supaya lebih maksimal. Lagi renov ya denger-denger. Ya ini kalau ada rezeki lagi pengen bangun kandang baru. Apa gambar di sana itu? Sekalian aja bikin mini zoo. Ya cita-cita saya ke situ, cita-citaku ke sana. Maksudnya kepingin punya mini zoo, cuma kan pelan-pelan kita proses. Pelan-pelannya ya kenceng banget bang. Pelan-pelan 80 km lah. Tapi ya memang sampai sesukses ini tuh banyak orang lihatnya udah sukses Ya, kan? Perjalanan tapi ini perjuangan. effortnya nggak semua orang bisa tahan. Ya tapi kalau aku kan mungkin yang kata-kata beberapa orang bisa sukses ini karena kalau aku kan memang passionnya di hewan. Memang setiap hari ini waktuku ini buat buat hewan. hewan. Maksudnya kan kadang beberapa reptiler itu kan gak memang fokus 100% waktu ini di reptil. Gue banget. Saya dulu lah kasarannya. Kalau ini kan Koko Brewo kan langsung terjun. Kalau aku memang dasarnya suka dan tiap hari ini aku lihat hewan yang sama ini sampai kadang jam aku masuk sini jam 2 subuh, 3 subuh. Itu kadang orang ya heran, terus kamu ini ngapain malam-malam maksudnya lihat hewan yang sama terus itu cuman memang dasarnya seneng kan. Ya. Seneng jadi keliling lihat hewan ini kan memang seneng. Nah tapi kalau udah gitu nanti bermasalah pada jam tidur. Iya, kalau memang kita terlalu asik, jadi kita habis Kerasa. aktivitas apa, kita masuk kandang, itu liatin itu aja itu udah asik, Pak. Apalagi lihat perkembangannya, kita tahu. Curhat apa ya? Oh iya, karena saya juga merasakan Ngalamin itu, Pak. sendiri. Sampai pagi-pagi tes, matahari datang terus wah, di sini Ya, waktunya mata berkembang. sepat. Benar-benar langsung bangun lagi. Dan hiburan itu kan memang ya cuman reptil. Ada mancing juga loh. Ya mancing Ya, aku suka. mancing. Cuma rata-rata kan cuma
mancing sama reptil. Jadi kayak baju apa ini aku kalau gak dibeliin ya gak beli. Maksudnya kan kadang sering kalau ketemu orang ini maksudnya suruh lebih modali diri sendiri apa. Cuman kan kadang kita dapat uang ini kalau reptil kan pasti kerasa ya. Kita buat beli yang lain itu sayang. Iya, Balik lagi. Gak bisa ngomong aku mau lihat. pasti jor-joran. Kesindir. Baliknya nanti ke situ lagi. Iya, aku tuh yang ngomong rasanya. Rasanya tuh maju sama lah. Tapi lek kata iki racun gue kayak tuh gitu. Iya, Sur. Nanti daripada kita sisa-sisa nanti madam tinggal sini aja. Tuker apa Jadi gitu. enggak, saya kerja aja di sini Bapak. Tukar ya. Bersihin pupnya lah, pencuci pup gecko. Beda lagi ya, beda konteks. Wah. Nah, ini kalau sini ini nggak mungkin kan ngurusin sendiri. Ini pekerja di sini untuk kipernya ada berapa orang? Di sini yang masuk tiap hari 4. Terus ada satu lagi yang bantu saya itu seminggu 2 kali bantu kasih makan bebek. Bapak itu. Kenapa harus? Oh, pas jadwal makannya. Ya, dia datang cuma jadwal makan. Rabu sama Jumat. Berarti kalau gecko itu setiap hari ya? Jangkrik. Jadi kalau gecko ini indukan juga anakannya makan 2 hari sekali. Kalau anakan kan makan ulat Hongkong, dimix sama jangkrik, indukan makan jangkrik. Tapi kan tiap hari kalau gecko ini kan bisa bersihin pup, ganti kertas, Ya. ganti minum, jadi repotnya di sana. Kalau gecko itu apakah perlu perawatan ekstra biar mengeluarkan apa namanya? Stripe, warna, sama seperti biawak lah. Kalau biawak kan pasti harus ada treatment nih. Kalau sumbawa harus di lampu biar lebih cerah. Nah kalau gecko ini supaya bisa menghasilkan warna solid, stripe yang Balik ke oke. genetiknya. Apa hanya mengandalkan gen atau ada treatmentnya? Kalau cuman pengalaman orang kan beda-beda ya. Kalau pengalamanku sendiri, maksudnya di tempat ini nomor 1 tetap genetik. Maksudnya genetik kan line breed kita itu kita breednya gimana kan harus dicatat terus. Maksudnya genetik ini harus coba-coba terus. Tapi saat kita nemu line breed yang bagus, otomatis warnanya bagus. Tapi dari sana pun perawatan juga penting. Cuman aku belum mengalami ada treatment khusus yang warna lebih merah apa itu belum. Jadi kalau pengalaman itu di sini gimana caranya gecko itu maksudnya kandangnya itu tetap ideal buat dia, pakan juga dia dapat yang dia perlu, kayak kebutuhan nutrisi itu dia dapat yang dia perlu, otomatis itu warna juga lebih bagus. Maksudnya itu pasti pengaruh di sana. Maksudnya perawatan kita tiap hari itu pasti perlu, pasti pengaruh. Nah, kalau di sini pakai goodlot juga enggak? Pakai Gatlot itu juga ada produk-produk dari bikinan orang Indonesia, juga sebagian itu dari pakan alaminya jangkrik. Ya. Contohnya pakan alaminya. Pakan alaminya itu juga kadang di tempatnya satunya ini kan banyak rumput-rumputan ini. Ya. Kalau aku kan dari dulu kepingin belajar tentang nutrisi rumput, tapi sebelum temanku Don Wes ini meninggal dia sempat ngajari, maksudnya beberapa rumput ini memang bagus buat pakan hewan, buat pakan jangkrik, aku kasih. Karena rumput kan nilai nutrisinya juga tinggi. Iya. Terus dari ubi-ubian itu juga bisa. Kalau teman-teman juga ada yang pakai kandang panjang, pakai wortel, Ya, gitu kelor. juga, ya. Macam-macamnya pasti untuk jadi kayak pengantar si apa ini sayuran itu tadi buat si gecko-nya. Oh, tapi harusnya bukan gitu sistemnya. Gimana itu? Kalau ya ini obrolanku sama Don Wes sama teman-temanku yang lain. Cuman ini juga pengalaman kita sendiri. Kita bukan bilang ini pasti, bukan. Iya. Cuman kan kita saat memberi jangkrik, yang dicerna gecko-nya ini kan otomatis jangkrik. Iya. Jadi kan ada beberapa orang memang di Indonesia ini beberapa yang tanya
gatlot seperti wortel apa kan mereka berpikirnya ini gimana caranya wortel ini nyampe ke Sampai geko. ke geko ya. Nah harusnya kalau menurut saya sendiri yang benar wortel ini dicerna jangkrik, baru jangkrik ini dicerna geko. Karena wortel ini masuk ke tubuhnya geko pun kan juga gak berdampak apa-apa karena geko kan pencernaannya tidak dirancang buat nyerna wortel. Malah mungkin bisa ada sedikit masalah dari sana karena ada makanan yang gak bisa dicerna. Wah, Berarti harusnya wortel dipakakno jangkrik dulu, baru nanti jangkriknya itu di Ya. Jadi Makan yang gatlot di itu geko. buat menyempurnain nutrisinya si jangkriknya tadi. bukan Jadi- untuk pengantar si ini sampai dicerna sama gekonya itu. Kalau gatlot sih di tempatku ini yang penting jangkriknya itu gak mati. Jangkrik kan soalnya kan mati. rakus luar biasa jangkrik. Iya. Selain makan wadah telur, terus kan gampang mati. Jadi aku kasih makanan ini supaya dia bisa bertahan sampai waktu aku ngasih makan ke geko. ternyata ilmu baru guys. Jadi nggak sekedar asal ngasih ya gitu. Bener, masuk akil. Ya beberapa dari kita kan memang berpendapat juga seperti itu. Jadi tujuannya si wortel ini harus sampai dicerna sama si geko ini. Cuma caranya selama ini rata-rata orang banyak menggunakan cara selama ini, baru dapat cara ini dari Sini, seven scales. Skills. Soalnya aku dulu kan juga belajar itu dari teman papa ini kan bikin punya peternakan domba, dia bikin pabrik pakan itu pakan sendiri. Dan maksudnya di kambing itu kan hewan konvensional, maksudnya semua orangnya tahu dan dikonsumsi. Iya. Maksudnya kan hewan ini dari dulu ini diproduksi, dijual, otomatis yang mikir buat pakannya kan pasti orang lebih banyak. Itu pun dia itu riset buat pakan kambing yang bagus itu sampai 10 tahun. Maksudnya kan berarti pakan itu gak segampang itu. Asal, ya. Dia memang harus paham betul sistem pencernaannya dia itu gimana. Keren ya. Cuman pasti yang memang itu Ya, makan waktu lah. waktu itu jelas. Ya itu tadi effort. Nah sekarang bicara soal 7 skills, kenapa milihnya 7 skills? 7 sisik. 7 sisi. Dari dulu aku memang suka angka 7. Terus dari awal kecil dulu balapan juga pakai nomor start 7. Terus kalau kita lihat di logonya Seven Skills itu 7 sisi itu maksudnya 7 jenis reptil yang ingin aku breed. Apa aja? Jadi di gambar itu kan ada ular, terus ada biawak, Hmm. ada geko, ada tarantula, ada buaya, terus ada kura-kura darat sama kura-kura air. Kura-kura itu jadi satu lagi chameleon. Berarti yang belum ada di sini buaya, Chameleon, kameleon, kura-kura tarantula. darat, bro. Mungkin buaya Itu bisa. ada dapat tadi. Kura air. Oh itu kurang Kura air. Sih, Pak. Ya, over it.